Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut, kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi logika dan SDM. Perkenalkan, nama saya Kaprasyawati sebagai moderator. Pemateri pertama, Filza Azatil Isma. Pemateri kedua, Reza Sekarwati. Baik, saya akan membacakan latar belakang logika dan SDM. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya sebagai penghuni maupun peninggal di bumi, tapi juga sebagai makhluk yang harus mengerjakan tugas penting. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk paling sempurna, karena ia diciptakan dengan akal dan nafsu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Dan dengan akal pula manusia dapat menguasai bumi dan dapat membedakan kegiatan yang bermanfaat baginya dan lingkungannya. Dan hal inilah membuat manusia yang berakal bisa menjadi sumber daya manusia yang handal. Apalagi zaman sekarang tuntutan SDM dari berbagai organisasi semakin meningkat, sehingga manusia harus lebih memantapkan daya kerja otak yang lancar agar menjadi fondasi dalam membangun organisasi yang besar, baik lokal maupun yang berskala global. Kedua, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya: 1. Ragam kebutuhan dan sumber daya manusia. 2. Bagaimana cara kerja otak, berpikir, dan mengingat. Tujuannya mengetahui apa hubungan logika dengan sumber daya manusia. Baik, pemateri pertama silakan menyampaikan materinya. Persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Saya Filza Azatil Isma. Di sini sebagai pemateri 1 untuk membacakan materi 1 yaitu kebutuhan dan daya manusia. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kebutuhan manusia sendiri mencerminkan adanya perasaan kurang puas yang ingin dipenuhi dalam diri manusia yang muncul secara alamiah untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sementara sumber daya manusia atau disebut SDM atau juga karyawan adalah salah satu faktor penting yang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia sendiri atau SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Lanjut materi 2, yaitu materi 2, kerja otak. Otak sendiri adalah salah satu organ yang paling kompleks dalam tubuh manusia. Organ ini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak dilindungi oleh lapisan pembungkus yang disebut selaput otak dan tulang tengkorak, serta terhubung ke saraf tulang belakang. Bersama saraf tulang belakang, otak berperan sebagai pusat kendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat atau SSP. Sistem saraf inilah yang kemudian bekerja sama dengan sistem saraf tepi untuk memberi kemampuan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas seperti berjalan, berbicara, bernapas, hingga makanan minum. Lanjut ke pemateri 2. Silakan. Jadi, terima kasih untuk Filza. Jadi, saya akan membacakan materi selanjutnya. Itu ada upaya peningkatan kesehatan dan pengembangan otak. Jadi, yang pertama itu adalah selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itu caranya, selalu menjalankan
apapun perintahnya dan menghindari larangan-larangannya. Contohnya kayak sholat 5 waktu, mengaji, baca Quran, kayak gitu-gitu. Terus yang kedua, itu mengatur pola makan yang sehat. Jadi kalian harus menjauhkan diri dari makanan cepat saji, kayak mie instan, yang semacam itu. Terus hindari merokok. Ini untuk yang perokok, lebih baik kalian mengurangi rokok kalian atau kalau bisa berhenti. Karena itu mengurangi peningkatan kesehatan dan pengembangan otak kalian. Terus yang keempat ada jangan terlalu lama berada dalam udara berpolusi. Itu contohnya kayak di jalan raya kan banyak polusi-polusi dari kendaraan-kendaraan. Terus istirahat yang cukup. Kalau sekiranya kalian merasa sudah lelah, sudah capek, otak dan badan kalian ini sudah capek, lebih baik istirahat, tidur. Pola makan tadi juga diatur. Terus tidak berpikir terlalu keras ketika sedang sakit. Dengan kata lain itu jangan terlalu stres ya. Apalagi kalau kalian sudah sakit itu jangan terlalu memikirkan hal-hal yang ada di dunia tadi. Kayak yang poin pertama mengingat kebesaran Allah tuh. Terus selanjutnya ada menstimulasi otak. Menstimulasi otak ini ya tadi kayak perhatikan asupan nutrisi kalian, perhatikan juga tidur kalian itu cukup apa enggak, kayak gitu. Terus berdiskusi dengan teman yang mengasah otak. Tuh kayak nggak usah terlalu sama teman-teman yang ngomongnya nggak jelas apa segala tuh nggak usah terlalu diheranin. Kalian tuh harus cari teman-teman yang omongannya tuh istilahnya kayak berbobot gitu. Yang didiskusikan tuh bermanfaat gitu. Terus yang selanjutnya ada olahraga teratur tuh. Kalian jangan malas kayak seminggu sekali olahraga kayak gitu kan minggu pagi atau minggu sore olahraga. Ya pokoknya ada lah gitu olahraga. Terus yang terakhir itu lindungin atau jaga kepala kalian dari benturan atau cedera. Tuh kayak tadi misalkan kalian lagi di jalan naik motor, usahakan pakai helm. Kan kalau kalian jatuh nanti kepala kalian kebentur kan itu mengurangi peningkatan otak kalian. Terus yang terakhir ini ada logika, hubungan logika dan sumber daya manusia. Jadi upaya kerja otak itu adalah upaya pelayanan kesehatan secara individu ataupun kelompok bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara potensi kecerdasan yang ada serta menanggulangi gangguan kesehatan otak yang dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup manusia. Peran kesehatan dalam mengembangkan sumber daya manusia berbasis otak dilakukan dengan mengoptimalkan kesehatan otak, dimulai dari sejak janin sampai lanjut usia dengan istilah brain development, yaitu pengembangan pemberdayaan manusia berbasis otak untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas sumber daya manusia. Baik, materi yang saya sampaikan itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi di atas, kesimpulan dan penutupnya. Dengan otak sebagai akal untuk melakukan sesuatu, maka bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang yang berakal agar bisa menciptakan daya manusia yang terlatih dan cermat, lalu memperbaiki manusia di negara ini. Dan mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan, karena pasal manusia pun tidak luput dari kesalahan. Terima kasih, dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nanti ke pertanyaan untuk sesi tanya jawab kita langsung lanjut ke WA grup aja. Baik. Sekian dan terima kasih.